Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warta, semoga Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa. Saya Faisal Ar-Rasyid, selamat datang dalam Amin, Ahmadiyah minggu ini. Berikut kami rangkum 5 peristiwa dari aktivitas Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia dalam sepekan terakhir. Tentunya ada banyak hal yang terjadi di berbagai daerah dan beberapa di antaranya akan kita lihat bersama hari ini. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya channel Warta Ahmadiyah untuk selalu mengikuti update aktivitas Muslim Ahmadiyah di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Lampung. Sahabat Warta, panen raya berlangsung di Desa Rawaragil, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang pada Minggu 5 April 2026. Sejak pagi, warga sudah terlihat berada di area pesawahan. Panen ini berasal dari lahan yang selama ini dikelola langsung oleh Muslim Ahmadiyah setempat. Amir Nasional Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, Bapak Zaki Firdaus Syahid, hadir langsung di lokasi panen raya. Dalam kesempatan itu, beliau menyampaikan bahwa kegiatan pertanian seperti ini menjadi bagian dari keterlibatan Muslim Ahmadiyah dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam sektor pertanian. Juga mendukung upaya yang sedang dijalankan pemerintah, yaitu penguatan ketahanan pangan nasional. Tentunya jemaat secara komunitas dan juga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, sangat penting bagi jemaat untuk menyukseskan program pemerintah, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan juga swasembada pangan di negeri kita. Dan di daerah-daerah yang memang potensial, baik dari sisi infrastruktur, SDM dan sebagainya, seperti halnya di Rawapitu dan juga di beberapa tempat yang lain, jemaat akan terus mengupayakan untuk mendukung program ini dengan memberikan bantuan baik berupa alat-alat pertanian dan juga bibit-bibit tanaman ya. Mudah-mudahan ini juga dapat memberikan kontribusi yang positif khususnya bagi menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Ketua Ahmadiyah Rawapitu Ihsan Ajat mengatakan panen kali ini terasa berbeda karena tetap bisa berlangsung di tengah kondisi kemarau. Ia juga menjelaskan bahwa hasil yang dicapai tidak terlepas dari dukungan yang diberikan seperti bantuan alat dan benih yang membantu proses pengelolaan lahan. Hasil musim panen tahun ini terasa sangat istimewa karena ada Bapak Amir Nasional beserta Bapak Sekretaris Jenderal PB Bapak Apip Herianto dan staf dan rombongan yang alhamdulillah pada hari ini tanggal 4 April 2026 telah bisa hadir di cabang kami, cabang Rawapitu, wilayah Lampung. Jadi panen kali ini walaupun musim kemarau tapi terasa sangat istimewa. Sangat berbeda sekali dari panen-panen sebelumnya. Kedepan, pendampingan pertanian seperti ini disebut akan terus dilanjutkan dengan harapan hasil yang diperoleh bisa semakin baik dari waktu ke waktu. Dari suasana panen di Rawapitu, kita beralih ke pembahasan yang lebih luas lagi tentang bagaimana kehidupan bersama dijaga di berbagai kota. Hal ini terlihat dalam peluncuran Indeks Kota Toleran yang dirilis oleh Setara Institute pada 22 April 2026 di Jakarta. Dihadiri oleh perwakilan pemerintahan daerah, akademisi, serta berbagai unsur masyarakat sipil dan turut didukung oleh Kementerian Dalam Negeri. Hadir pula juru bicara Ahmadiyah, Bapak Yendra Budiana. Laporan IKT memberikan gambaran mengenai praktik toleransi di berbagai daerah. Dalam hasil yang dirilis, Kota Salatiga menempati peringkat pertama sebagai kota dengan tingkat toleransi tertinggi, diikuti oleh Singkawang, Semarang, Pematang Siantar,
Bekasi, Sukabumi, Magelang, Kediri, Tegal, dan Ambon. Kota Tegal menjadi salah satu yang cukup diperhatikan karena mengalami kenaikan peringkat yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, sama seperti Kota Mobagu. Secara nasional, skor rata-rata toleransi berada di angka 4,97, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 4,92. Direktur Eksekutif Setara Institut, Halili Hasan, menjelaskan bahwa penilaian ini tidak hanya didasarkan pada jumlah kasus, tetapi juga pada respon pemerintah terhadap daerah. Dalam menyikapi persoalan intoleransi, ia juga menyampaikan bahwa sejumlah wilayah, kasus terhadap kelompok rentan masih menjadi perhatian, terutama di daerah yang belum memiliki tingkat toleransi yang tinggi. Sementara itu, pada kota-kota dengan peringkat teratas, kasus-kasus tersebut cenderung tidak ditemukan. Secara metodologi sebenarnya ada beberapa hal yang sudah kita upayakan. Yang pertama yang paling pokok kita memastikan bahwa IKT ini tidak saja melibatkan peneliti-peneliti setara dalam konteks pengumpulan data. Kita punya associate researcher di perguruan tinggi, di daerah-daerah, kita punya korban juga. Jadi kalau ada yang misalnya punya grievance, punya komplain, punya keluhan yang berkaitan dengan peristiwa intoleransi di masing-masing daerah, itu bisa, mereka juga punya ruang yang sama gitu kan. Dan data yang disampaikan oleh teman-teman itu berlaku sama dengan data yang disampaikan misalnya oleh para peneliti, associate researcher, kemudian local partner. Itu satu. Yang kedua, kita juga memastikan bahwa secara lebih substantif, sebenarnya data itu bukan sekedar apa yang diramaikan di media sosial. Prinsip no viral no justice itu betul gitu ya. Tetapi pada bagian yang lebih substantif, ada banyak hal yang nggak bisa di-up di media, tetapi itu penting untuk kita kemudian pastikan itu dikritisi. Itulah kenapa Setara memiliki apa yang disebut sebagai case tracking system atau sistem penelusuran kasus, yang itu sebenarnya sudah kami kembangkan dalam bentuk sistem atau aplikasi kami sendiri. Sejalan dengan hal tersebut, juru bicara Ahmadiyah, Yendra Budiana, menyampaikan bahwa Jemaat Muslim Ahmadiyah terus membangun silaturahmi dan komunikasi yang baik dengan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah. Alhamdulillah bisa hadir dalam peluncuran Indeks Kota Toleransi 2025 yang diselenggarakan oleh Setara Institute. Ini kalau tidak salah acara yang ke-9, di mana acara ini juga didukung oleh Kementerian Dalam Negeri, hadir berbagai para kepala daerah dari seluruh Indonesia. Nah, ada salah satu hal yang menarik dalam acara pemberian penghargaan Indeks Kota Toleransi ini, salah satunya adalah Kota Mobagu. Nah, kenapa Kota Mobagu walaupun belum masuk dalam 10 besar, tapi mendapatkan penghargaan sebagai salah satu kota yang paling berkembang dalam bidang toleransi, karena mereka mampu menyetujui dan memfasilitasi terselenggaranya acara Jalsa Salanah Nasional Muslim Ahmadiyah tahun 2024, 2025, dan juga tahun 2026 yang baru saja berlangsung. Dari sini terlihat bahwa upaya menjaga kebersamaan tidak hanya dilakukan melalui kebijakan, tetapi juga melalui pembinaan sejak dini. Hal ini tampak dalam kegiatan Istimewa Wakafinau yang berlangsung di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan pada tahun 2026. Kegiatan ini diikuti oleh peserta Wakafinau bersama orang tua mereka. Selama kegiatan, mereka mendapat pembinaan spiritual, materi edukasi, serta penguatan komitmen dalam menjalani peran pengabdian. Peran orang tua juga menjadi bagian penting, terutama dalam mendampingi proses pembinaan sejak dini. Melalui kegiatan ini, pembinaan tidak hanya ditujukan kepada peserta, tetapi juga melibatkan keluarga sebagai bagian dari proses yang berjalan bersama. Dari pembinaan generasi, kita beralih ke ruang diskusi bagi pemuda. Himpunan Mahasiswa Ahmadiyah Indonesia atau yang sering dikenal AMSA bersama PPMKAI menggelar kegiatan Expert Talk
pada Sabtu 11 April 2026 di Aula Hudam Bogor. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari PPMKI serta anggota AMSA wilayah Jabodetabek. Hadir sebagai narasumber Haris Abdul Bari yang membahas pentingnya kemampuan beradaptasi di era digital serta kesiapan menghadapi dunia kerja dan tantangan global. Dalam penyampaiannya, ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dengan nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui diskusi dan sesi tanya-jawab yang memberi ruang bagi peserta untuk bertukar pandangan. Melalui kegiatan ini diharapkan generasi muda semakin siap berperan di tengah masyarakat. Dari ruang diskusi pemuda, kita beralih ke kegiatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Perhatian terhadap lingkungan juga terlihat dalam kegiatan yang digagas oleh Lajnah Imailah. Lajnah Imailah Daerah Jawa Barat 10 menggelar muawanah gabungan pada tanggal 4 hingga 5 April 2026 di Manislor dan Sadasari dengan tema Lajnah Go Green. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Majelis Syuro Lajnah Imailah tahun 2025 yang berfokus pada peningkatan kesadaran terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan. Selama kegiatan, peserta mendapatkan edukasi mengenai pengelolaan sampah melalui gerakan 3M, yaitu mengurangi, memilah, dan mengolah. Selain itu, kegiatan juga diisi dengan praktik langsung seperti pembuatan ekoenzim dari limbah buah serta pemanfaatan limbah galon plastik menjadi tempat sampah. Ketua Lajnah Imailah Daerah Jawa Barat 10, Dewi Komalasari, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran dan menjaga lingkungan dimulai dari rumah. Kegiatan ini diikuti oleh hampir 500 peserta dan berlangsung dengan partisipasi yang cukup tinggi. Sahabat Warta, demikianlah rangkaian informasi dalam Amin Ahmadiyah minggu ini. Semoga apa yang kami sajikan hari ini dapat menumbuhkan semangat untuk terus berbuat kebaikan. Saya Faisal Ar-Rasyid, pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.